Terima kasih Bapak Ibu Guru telah hadir dalam acara kegiatan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Wilman Pasaribu selaku pembawa acara ataupun selaku admin dalam kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelum jauh kita melangkah dalam persiapan ataupun kegiatan kita pada siang hari ini, seyogyanya kita akan mendengarkan arahan ataupun sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas Bontang Barat. Kepada Ibu Dr. Fatimah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya jangan lucu. Selamat siang Bapak Ibu. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar jelas? Iya Bu, terdengar. Terdengar Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya kita mulai acara ini, kita baca basmalah dulu. Semoga bisa dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul dengan dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini, juga diberikan kesehatan ya pastinya ya Bapak Ibu semua, kami semua juga yang ada di Puskesmas dalam kondisi yang masih pandemi saat sekarang ini ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara diskusi siang ini ya, di kesibukan Bapak Ibu semua juga, kami mohon waktunya sebentar. Kami ingin menyapa kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, atau Bapak Ibu Guru yang mewakili dari sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di wilayah kerja Kecamatan Bontang Barat. Assalamualaikum. Kemudian Bapak Ibu dari TPUKS Kecamatan apabila ada. Assalamualaikum. Kemudian Bapak Ibu Bidan Suryani atau Ibu Asma dari Dinas Kesehatan. Assalamualaikum ya. Di sini kami ingin diskusi dengan Bapak Ibu semua sekaligus untuk sosialisasi sebenarnya ya. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah juga sudah pernah disosialisasikan di tingkat kota tentang SKB 4 Menteri ya. SKB 4 Menteri tentang rencana pembukaan tatap muka di sekolah pada bulan Juli mendatang ya, Pak Ibu ya. Nah, di mana harus dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah membuka mungkin ya, tapi hanya 1-2 yang sudah menerima murid untuk belajar tatap muka ya, tapi itu belum resmi begitu ya. Jadi rencananya kalau memang Tuhan mengizinkan ya, itu pemerintah mulai membuka secara bertahap itu di bulan Juli. Itu ya, tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, jadi kita mulai persiapannya dari sekarang gitu ya. Nah, di sini apa peran Puskesmas dari kegiatan tersebut. Jadi Puskesmas ini ditugaskan oleh Dinas Kesehatan, juga Dinas Pendidikan untuk sebagai tim pendamping ya, tim pendamping untuk protokol kesehatan di sekolah ya. Jadi kami ini sebagai memantau ke depannya sampai mulai dari proses persiapan pembukaan sekolah Bapak Ibu sampai nanti berjalan pelajaran tatap mukanya. Jadi kami akan dampingi sampai stabil, istilahnya seperti itu ya. Itu tugas Puskesmas di situ.
Nah, jadi kami sudah diinstruksikan dari dinas untuk menjadi tim pemantau, gitu ya. Jadi selain tugas kami itu sebenarnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada tim surveillance COVID, itu memang dimulai dari sejak ada pandemi itu ya, ada tim COVID sendiri. Terus kami juga ada tim elit lagi, tim vaksin ya Bapak Ibu ya. Subhanallah pokoknya. Tim vaksin ini yang kerjanya vaksin massal. Ya, Bapak Ibu pasti sudah divaksin semua ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, itu. Dan sekarang ketambahan lagi ada tim pemantau protokol kesehatan di sekolah. Jadi untuk COVID ini tugas puskesmas itu luar biasa ya. Nah, jadi nanti mulai bulan depan insya Allah kami akan melaksanakan mapping ya, nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Ibu Apri. Mapping ini untuk memetakan bagaimana persiapan protokol di sekolah masing-masing Bapak Ibu semua di tiap-tiap sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Apakah sudah memenuhi syarat untuk dibuka pembelajarannya ya. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Jadi nggak bisa asal buka sekolah itu tidak bisa. Jadi harus ada disurvei dulu protokol kesehatannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Seperti apa, semoga kegiatan belajar tatap muka di bulan berikutnya nanti tahun ajaran baru bisa semua berjalan lancar ya Bapak Ibu ya, karena kita semua mengharapkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Dr. Batimas sudah memberikan arahan ataupun prakata awal kita untuk penjelasan tentang prokes kesehatan untuk di sekolah. Kita akan lebih banyak diskusi nantinya. Kami persilahkan kepada Ibu Apri selaku pemegang program UKS untuk lebih bisa membawa materinya. Kepada Ibu Apri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama banget baru bertemu lagi ya. Biasanya saya setiap tahun minimal ada 2 kali ke sekolah. Selama pandemi ini kayaknya saya belum ada turun lagi ke sekolah ini. Bapak Ibu sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung membahas yang kemarin sudah saya share ya Bu. Setidaknya sudah ada gambaran apa yang mau saya jelaskan. Ya, ini materi yang kemarin saya dapatkan di awal Mei waktu pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi ya Bu ya. Dan kami sudah dikumpulkan puskesmas untuk disosialisasikan. Jadi kebijakan pembukaan kembali satuan pendidikan di semua zona, di mana pembukaan di level daerah itu paling cepat di awal tahun ajaran Juli atau tahun ajaran baru di bulan Agustus, dan itu tidak dilakukan secara serentak atau nasional. Kemudian provinsi dapat mengizinkan pembukaan satuan pendidikan jika daerah masuk dalam kriteria zona hijau. Pengecualian untuk pesantren dan pendidikan keagamaan dibuka semua zona dengan pengaturan yang mengedepankan pencegahan penularan COVID. Bagi daerah yang mengizinkan pembukaan kembali satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan Kemendikbud di Dapodik atau EMIS dan EMIS. Mungkin sudah semua ya Bu ya sekolah. Untuk satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa atau belum merasa siap, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan pembukaan sekolah. Baru daerah tidak dapat memaksa Kepala Satuan Pendidikan untuk membuka satuan pendidikan jika walaupun daftar periksa terpenuhi. Misalnya warga sekolah di daerah sekitarnya itu tidak menyetujui. Kemudian daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan
sekiranya ditemukan kondisi tidak aman. Misalnya sudah berjalan 2 minggu, tiba-tiba ada yang positif, maka harus ditutup kembali. Kemudian orang tua, wali murid atau peserta didik memiliki opsi untuk menentukan peserta didik tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh dan tidak melakukan pembelajaran tatap muka sekiranya kondisi peserta didik dinilai tidak aman, misalnya karena kondisi medis peserta didik atau serumah lainnya dan tidak adanya akses transportasi yang memungkinkan untuk jaga jarak. Penyesuaian kebijakan pembelajaran, kesehatan dan keselamatan. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran, di mana tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, anak-anak pasti banyak yang mengeluh kalau orang tuanya gurunya di rumah lebih jahat daripada yang di sekolah. Belum lagi untuk orang tua yang bekerja mungkin lebih mengharapkan anak-anak bisa belajar tatap muka. Kemudian fokus kebijakan barunya adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk semua zona dan kurikulum darurat. Ini sudah dibaca Kak Ibu yang tadi malam saya share. Kalau memang sudah beberapa dibaca, mungkin kita bisa langsung ke daftar tiliknya saja. Ini waktu pembelajaran tatap muka. Waktu pembelajaran tatap muka itu terdiri dari 2 fase, di mana masa transisi selama 2 bulan. Jadi nanti itu 2 bulan pertama, setelah sekolah mendapatkan rekomendasi untuk dibuka, maka akan 2 bulan pertama masih masa transisi. Namun jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru untuk semua zona. Ini tingkat pendidikannya diawali dari SMA, SMK, SMP, SD, PAUD yang paling terakhir. Kemudian waktu pembelajaran tatap muka paling cepat itu menyesuaikan. Ini daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan. Ini nanti kalau kami ke sekolah Bu, kami akan membawa daftar tilik yang nantinya itu terdiri dari beberapa pemeriksaan. Jadi seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ada toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, baru disinfektan, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas, memiliki termogan. Jadi diharapkan semua sekolah memiliki termogan ya. Kemudian pemetaan warga satuan pendidikan tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan jika memiliki kondisi medis penyerta, tidak memiliki akses, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah. Nanti saya juga setelah sosialisasi akan membagikan Google Form tentang comorbid. Jadi mohon kiranya guru UKS atau kepala sekolah men-share itu ke semua muridnya dan menyuruh muridnya untuk mengisi Google Form untuk diketahui apakah murid itu memiliki penyakit komorbid apa tidak. Jika nanti ada yang memiliki komorbid, mohon diklarifikasi ke orang tuanya jika memang ada, sehingga harapannya yang komorbid ini kalau ada pembelajaran tatap muka tidak dianjurkan untuk masuk dulu. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ini untuk yang asrama ya Bu ya, yang pesantren. Ini nanti bisa dibaca di slide-nya, panduan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol. Jadi yang melatar belakangin itu kebijakan pembukaan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning. Pemerintah daerah harus memastikan sekolah aman dan sehat, terhindar dari penularan COVID. Kemudian sasarannya ini puskesmas penanggung jawab program. Ini hal-hal yang dipantau dan dibina nih.
Puskesmas memantau dan memastikan kesiapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Jadi sekolah harus punya air bersih yang cukup, harus ada sarana CTPS, tiap ruangan, dan lokasi strategis, ventilasinya memadai, sarpras desinfeksi rutin tersedia, kemudian toilet bersih dan layak, pengukur suhu ada, meja dan bangku berjarak 1,5 meter, terdapat satgas atau gugus tugas, kemudian regulasinya itu harus ada alur masuk dan keluar. Jadi nanti kalau sudah dibuka, alur masuk dan keluar itu nggak boleh bertabrakan, jadi harus beda arah. Jadi alur masuknya di mana, alur keluarnya juga di mana. Kemudian informasi pencegahan COVID dan perilaku hidup sehat, label pada sarana luar, kelas agar memenuhi prinsip jaga jarak, serta asrama dan lingkungannya memenuhi standar kesehatan. Puskesmas memantau dan memastikan tim Satgas Satuan Pendidikan melakukan pemantauan warga satuan pendidikan dan penerapan protokol kesehatan setiap hari. Jadi, dari sebelum berangkat sampai sesampainya lagi di rumah, semua ini harus dipantau. Baik itu harus sehat, suhunya tidak boleh sehat, suhu harus kurang dari 37,3. Ketika suhunya sudah di atas 37,3, berarti dianggap tidak sehat. Kemudian batuk, tidak batuk, pilek, sesak napas, tidak memiliki komorbid yang tidak terkontrol, pakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman ataupun cium tangan, CTPS, hand sanitizer, menggunakan hand sanitizer. Kemudian harus menerapkan etika batuk atau bersin, jaga imunitas tubuh, berpikir positif, membawa perlengkapan pribadi, alat tulis, sholat, dan sebagainya, dan membawa makanan bergizi seimbang dan perlengkapan. Jadi kalau bisa anak-anak nanti bawa makan minum sendiri. Ini Puskesmas memantau dan memastikan tim Satgas Satuan Pendidikan melakukan pemantauan kepatuhan warga satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan. Ya, CTPS, jaga jarak, pakai masker, menerapkan etika batuk, memakai perlengkapan pribadi, ini sama kayak tadi. Nah, langkah-langkah pengawasan dan pembinaan. Ini langkah-langkah dari provinsi dalam upaya mendukung protokol yang lewati saja ya. Ini penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, berkoordinasi dan kerjasama lintas sektor terkait, integrasi dalam satu wadah usaha kesehatan sekolah, penguatan peran guru dan orang tua, pembinaan dan pengawasan berkala. Ini penerapan protokolnya. Ini perencanaan kami sebelumnya, sebelum nanti turun ke sekolah. Kemudian ini tindak lanjut. Jadi nanti setelah kami melakukan mapping ke sekolah, kami akan memfeedbackkan hasilnya ke satuan pendidikan. Hasil akan disampaikan langsung setelah kegiatan diikuti dengan rekomendasi tertulis yang disampaikan kepada satuan pendidikan maksimal 1 minggu dari tanggal kunjungan kami. Kecuali terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti segera. Kemudian ke kecamatan, hasil akan disampaikan pada saat rapat kerja tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan yang sama atau bulan berikutnya. Kemudian ke Dinas Kesehatan, kami akan menyampaikan kepada Dinas Kesehatan 1 bulan sekali, kecuali terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti segera. Jadi meskipun kita sudah mapping nanti, kami dari Puskesmas tetap akan memantau setiap bulannya. Ini koordinasinya. Nah, ini yang nantinya daftar tilik ya Bu, yang akan saya lakukan. Nanti setelah sosialisasi, daftar tilik ini akan saya share juga di grup. Jadi ini nanti yang menjadi pedoman kami untuk melakukan mapping ke sekolah. Jadi yang pertama yang akan kami lakukan adalah ini, daftar tilik kesiapan satuan pendidikan, di mana diisi oleh satuan tugas di satuan pendidikan.
Jadi ketersediaan sarana protokol kesehatan, pengaturan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan data warga sebelum mulai pembelajaran dan setelah selesai pembelajaran. Kemudian ada juga daftar tilik perilaku warga satuan pendidikan yang diisi oleh semua warga satuan pendidikan. Jadi nanti ini diisinya ketika sudah berjalan perilakunya, baik dari sebelum berangkat sampai kembali ke rumah, selama berada di lingkungan satuan pendidikan, dan untuk tamu dan pengantar. Ini yang akan kita bahas, daftar tilik kesiapan satuan pendidikan. Kesiapan sarana protokol kesehatan, sarana CTPS. Jadi terdapat sarana CTPS, harus ada sabun cuci tangan, air bersih harus mengalir, kemudian harus punya hand sanitizer. Kemudian masker harus memiliki masker cadangan. Untuk desinfektan harus punya cairan desinfektan, sarung tangan, masker, dan alat penyemprotnya. Kemudian sarana kebersihannya tersedia kecukupan alat kebersihan baik sapu, kemoceng, lap, alat pengepel, ember. Pengukur suhu jumlahnya harus mencukupi dan semuanya harus berfungsi dengan baik. Kemudian untuk pengaturan sarana dan prasarana sekolah, kondisi kelas itu meja atau bangku harus berjarak 1,5 meter. Kemudian pengaturan jumlah peserta didik, ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang baik, tempat sampah harus di setiap kelas, sarana cuci tangan dengan air mengalir, kegiatan pembersihan dan desinfeksi harian. Kalau kantin atau ini mungkin nanti kita akan bahas kali ya. Harusnya anak-anak kan bawa makanan sendiri, jadi kalau bisa mungkin kantin nggak harus dibuka dulu. Untuk toilet, kondisinya harus bersih, memiliki dinding, atap, dan pintu, tersedia air bersih, harus tersedia tempat sampah menggunakan jamban. Tempat ibadah, kondisi bersih, karpetnya harus digulung, dibuka hanya saat sholat. Setiap jamaah diwajibkan membawa peralatan sholat pribadi, pencahayaannya harus baik, ventilasi sirkulasi udara yang baik, label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter. Untuk ruang UKS atau poskesten, kondisinya bersih, tersedia tempat tidur, meja, kursi, ini ya Bu ya. Ini ruangan lainnya, nanti bisa dibaca-baca. Prasarana lain, peraturannya. Nah, kemudian sekolah juga harus memiliki ketersediaan data. Jadi yang melakukan tatap muka harus didata, yang memiliki komorbid, yang melakukan pembelajaran dari rumah saja, yang tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka, bukan karena alasan kesehatan, tapi misalnya tidak dapat izin. Kemudian ada yang data murid dengan kondisi sakit, atau yang sedang melakukan isoman, sama lain-lain yang kiranya diperlukan. Ini sebelum dan selesai pembelajaran, harap dilakukan desinfeksi sarkas dan lingkungan. Harus menggunakan masker dengan benar, dan pemantauan suhu tubuh dan gejala sakit, serta CTPS. Bahkan setelah selesai pembelajaran, tetap melakukan desinfeksi, melaporkan hasil pemantauannya yang perilaku itu, kemudian memastikan ketersediaan cairan desinfektan, sabun, air mengalir, hand sanitizer, masker cadangan, termogan. Nah, kalau ini daftar tiliknya nanti yang perilaku itu setelah proses tatap belajar itu, belajar tatap mukanya itu dapat rekomendasi dan sudah dibuka, maka perlu diisi oleh warga tentang perilaku mereka. Baik dari sebelum berangkat, selama di perjalanan, sebelum masuk gerbang, selama kegiatan belajar mengajar, setelah sampai di rumah, di perjalanan pulang sampai ini selesai. Oh, kebalik saya tanahnya. Kemudian ini pemantauan untuk apa nih? Protokol kesehatan berada di lingkungan satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan melakukan CTPS secara rutin. Warga satuan pendidikan selalu menggunakan masker. Warga satuan pendidikan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Warga satuan pendidikan menghindari kebutuhan secara fisik. Warga
satuan pendidikan tidak saling meminjam peralatan pribadi. Kemudian itu warga satuan pendidikan tidak berkerumun dan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai jalur yang telah ditentukan. Melaksanakan olahraga intensitas ringan dan sedang serta memakai masker. Ini protokol kesehatan untuk tamu dan pengantar. Harus dalam kondisi sehat, menggunakan masker, GPTS atau hand sanitizer, jaga jarak minimal 1,5 meter, menggunakan area pengantaran dan penjemputan. Oh ya, ibu-ibu, bapak dengar suara saya kan? Halo? Ya, dengar. Dengar, Bu. Kira tidur saya dongengin. Soalnya nggak ada. Ya itu takutnya saya dari tadi bercerita gitu kan. Sekalinya sudah tiduran semua. Tunggu jam-jam siang. Dengar. Waktu Iya, jam-jamnya kita harusnya lagi istirahat. Dan takutnya kalau pagi itu malah mengganggu proses ini, ujian tatap muka. Ya, kita lanjut ya. Ini apa? Kesehatan selama berada, ini untuk untuk asrama. Untuk asrama, kita ada asrama nggak sih di Kuntang Barat ini? Kayaknya sekolahnya semua, kan? Nggak ada. Ya. Jadi, tapi Baitur Rahman nggak tahu ada nggak ya? kalau Baitur Rahman nggak ada, Bu. Yang SMP mungkin. Jadi ini ya sekilas kesehatan selama berada di asrama. Ini jika punya asrama itu harus CTPS sebelum dan setelah masuk asrama. Harus pakai masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Membersihkan kamar, ruangan lain dan lingkungan setiap harinya. Terus selalu desinfektan. Baru pokoknya sampai dilarang meminjam perlengkapan pribadi. Lumayan saya agak sesak, Bu. Pakai masker ini, KIE protokol. Jadi setidaknya sekolah harus punya ini ya, Bu ya. Nanti saya akan koordinasikan juga dengan teman prokes di sini untuk nge-share link untuk ini edukasinya. Jadi bisa nanti kalau sekolah mau cetak ya, ini kan ada baru nih KIE protokol. Sebaiknya sih ada, Bu, nanti sekolah punya. Tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan. Ini nanti aja karena kita kan mau identifikasi permasalahan yang ditentukan, memberikan umpan balik. Ini feedback ke satuannya tadi saya jelaskan di awal, Bu, sama yang dijelaskan Dr. Fatima hasil mappingnya. Kita fokus ke mappingnya aja sih. Itu saja yang mau saya bahas. Kiranya ada yang mau dipertanyakan, soalnya slide-nya sudah saya share dari kemarin untuk gambaran. Ayo Bapak Ibu, yang ada yang ingin tanya, siapa tahu masih ada yang belum paham. Ya, mungkin langsung diskusi aja ya. Kita langsung diskusi kami arahkan berdua ya, Mbak Apri ya. Iya. Nah, jadi kalau fokusnya sebenarnya kita mau mengadakan pendataan dulu. Yeah. Jadi kita melihat apakah sekolah-sekolah ini sudah layak untuk dibuka pada bulan Juli ya. Jadi kami mendorong Bapak Ibu semua untuk bisa memenuhi protokol kesehatannya di sekolah ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada permasalahan bisa ditanyakan ya, mungkin akan kami bantu solusinya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Memang susah ya Bapak Ibu nanti, tapi kalau dibayangin aja sepertinya berat, tapi nanti kalau sudah berjalan ternyata bisa gitu ya. Pastinya berat, tapi kalau sudah berjalan pasti bisa ya. Gitu.
kami juga di kesehatan di awal pandemi juga berat, tapi makin ke sini ternyata bisa juga gitu ya, jangan khawatir ya. Ada yang mau memberikan komentar Bapak Ibu, silakan boleh. Bu Fatimah. Yo, apa kabar Ya. Ibu? Alhamdulillah, baik Bu Dokter. Sehat Bu alhamdulillah. SD Baitur Rahman. Iya, Bun. Apa? Ini mau bertanya, misalnya nih tentang data komorbid. Iya, Nah, iya, itu iya. misalnya nih satu keluarga itu ada satu anggota keluarga, misalnya 3 anak, satunya komorbid. Nah, itu apakah nanti misalnya saudara yang lain itu kan yang komorbid dianjurkan untuk di rumah ya, PJJ. Apakah saudaranya juga ikut PJJ gitu, Bu? Oh, ya perlu diperhatikan juga, namanya komorbid itu adalah penyakit yang menahun ya Bu ya, seperti tekanan darah tinggi, terus kencing manis gitu ya, atau penyakit-penyakit dengan komplikasi gitu ya, penyakit komplikasi gitu ya. Baik itu kalau tadi ada yang disebutkan namanya warga ya, warga itu bukan warga masyarakat ya, tapi anggota sekolah itu loh maksudnya ya. Namanya warga sekolah itu kan ada guru, ada murid ya, kemudian ada pekerja-pekerja yang di sekolah ya, seperti misalnya di cleaning service gitu ya. Kemudian ada tenaga admin, nah itu termasuk warga sekolah ya. Itu harus protokol kesehatannya juga harus bertanggung jawab ya, bagi warga sekolah itu, maksudnya warga itu yang anggotanya sekolah itu ya, harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol itu nggak berlaku untuk anak muridnya aja ya, semuanya ya, untuk semua orang yang ada di sekolah itu harus mengikuti protokol. Pasti nomor 1 harus pakai masker ya Bu ya. Nah, nomor 1 pakai masker ya. Kemudian tidak boleh bersalaman, bersentuhan. Kemudian juga tidak boleh berkerumun itu ya. Itu kan sudah biasa ya, kita tahu ya, sudah hafal itu ya. Nah, cuma pembiasaannya nanti yang agak susah ya, terutama anak-anak. Kayak kita sendiri aja kalau menerapkan protokol tuh susah ya Bu, kalau udah ketemu temannya itu apalagi udah maskernya dibuka, makan sama-sama, nah itu yang beresiko istilahnya ya, beresiko ya. Nah, makanya Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh lah nanti ya, pas saat tatap muka nanti bisa memberikan contoh ke anak-anak pastinya. Itu bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan ya, dari Bapak Ibu gurunya juga dulu dimulai ya pastinya ya. Nah itu pasti nanti lama-lama bisa. Kalau untuk komorbid sendiri, bukannya orang-orang yang dengan komorbid itu tidak boleh masuk sekolah, boleh ya, asal bisa dikontrol sakitnya itu. Misalnya contohnya ada Bapak Ibu guru yang sudah umur ya dan punya penyakit komplikasi ya, tapi kan harus tetap mengajar ya, karena memang tugasnya ya tidak bisa ditinggalkan, tetap harus mengajar. Boleh tetap, tapi harus dengan dikontrol ya, berobat gitu. Kalau misalnya dia penyakitnya sudah berat ya, sebaiknya ya tidak ke sekolah. Ibu, sampai Ibu. Bu Fat, suaranya hilang. Ada lagi mungkin, kalau untuk komorbid itu nanti ini apa namanya, akan di survei, di mapping itu tadi. Ada lagi Bu? Baik Bu, terima kasih. Ya nanti ada mappingnya itu nanti ya.
Oke, Ada selamat siang Bu surveinya. Fatim. Ya, Selamat siang Bu Fatim, juga Bapak Ibu guru semuanya. Ini saya dari SD 2 Bu. Ini menanyakan nih, yang pertama, kebetulan di sekolah kami itu masih ada guru yang belum vaksin sama sekali, dan masih ada yang belum lengkap vaksinnya. Itu kalau bisa ya memang harus bisa maksudnya mereka harus benar-benar sudah divaksin lah, sudah selesai baru siap untuk menerima anak-anak. Itu mungkin yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, tentang makanan, anak-anak yang akan makan membawa bekal dari rumah, tentunya kantin kan tidak buka ya, tidak dibuka, jadi mereka tetap makan di lingkungan sekolah ya Bun ya, mungkin tapi dengan tetap menjaga jarak ya. Soalnya kebetulan yang sekolah sehat itu kan yang selama ini tidak mengizinkan sekolah anak-anak itu makan di dalam ruangan. Jadi mungkin dalam kasus seperti ini berarti anak-anak boleh ya izin diperbolehkan makan di sekitar lokasi kelas, mungkin yang tidak sampai berdekatan, yang tetap menjaga kesehatannya. Kemudian yang komorbid Ibu, kebetulan seandainya ada anak ya yang dia ingin belajar di rumah daring gitu ya, ini atas permintaan orang tua atau atas penyakit yang saya coba jawab ya. Kita berdua jawab ya dengan Mbak Apri ya. Nah, kalau untuk guru-guru yang belum divaksin, cepat disampaikan, cepat ngomong gitu ya. Jangan biarin aja, udah ketinggalan gitu ya. Jangan seperti itu ya. Ikut, ini sekarang sudah mulai periode baru lagi, jadi sasarannya sudah lain lagi ya. Sasarannya ke pedagang pasar ya. Jadi dianggap guru-guru itu sudah semua ya. Jadi pedagang pasar ini kita sudah mulai, lansia juga ya. Nah, jadi kalau ada yang masih ketinggalan bilang. Jadi nanti bisa kami ikutkan gitu ya. Kadang-kadang ada yang biarin aja sudah selesai. Enggak ketinggalan, biarin aja gitu, jangan seperti itu. Kalau bisa bilang cepat ke kami siapa yang ketinggalan, nanti kami selip-selipkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ya lihat juga dengan stok vaksin juga Bapak Ibu, karena stok vaksin juga sudah ada sasarannya ya, karena kemarin itu sudah dicukupkan sasarannya dengan guru-guru semua, itu sebenarnya sudah, cuma ada yang ketinggalan itu ya agak sulit lagi kalau menyelipkan ke sasaran yang lain. Ini sudah periode berganti, periode ketiga udah ke kantor-kantor uang, terus pedagang pasar gitu ya. Jadi segera, kalau yang belum cepat lapor supaya kami bisa ikutkan gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, terus apa lagi tadi itu? Jadi kalau untuk kantin belum bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Jadi selama masa transisi nanti belum bisa dibuka, dikondisikan aja sekolahnya ya, kelasnya. Kalau ada anak-anak bawa makanan boleh ya. Mungkin dimakannya ya di tempat gitu ya. Jadi selama dia datang masuk sekolah, pelajaran, istirahatnya ya di situ aja, nggak kemana-mana ya. Terusan itu juga sambil makannya di situ aja, terus pulang gitu ya. Jadi seperti ikut rapat itu, kalau kita ikut rapat kan datang sambil dengerin pelajaran, sambil kita rapat, sambil makan, selesai rapat kita langsung pulang. Jadi seperti itu aja harapannya kalau sekolahnya dikondisikan, karena nggak bisa nanti istirahat, nanti masuk kelas lagi, baru nanti istirahat kedua lagi, seperti dulu lagi, tidak bisa seperti itu ya.
pastinya kayak kita ikut rapat sampai selesai rapat kita pulang. Jadi nanti anak-anak datang ke sekolah, masuk ke kelas, langsung pelajaran apa semua langsung maraton ya mungkin ya pelajarannya, mungkin diselingi istirahat sebentar di situ, makan kalau lapar atau mungkin pas belajar bisa sambil makan minum. Jadi mengurangi jam itu kuncinya ya, mengurangi jam pelajaran, dipadatkan ya, tidak boleh belajar dari pagi sampai sore lagi kayak dulu. Jadi pelajaran itu mungkin dipadatkan, diselingi dengan daring kah, diselingi dengan tugas-tugas kah gitu ya. Jadi seperti itu arahannya, mungkin seperti itu ya. Pelayanan kami di sini pun seperti itu. Jadi untuk siang ini aja sudah sepi gitu ya. Jadi kami padatkan pelayanan itu di pagi. Jadi mengurangi kontak, mengurangi orang berkumpul, mengurangi jam belajar di sekolah. Jadi dibagi waktunya. Jadi ya belajar di sekolah juga belajar di rumah gitu ya. Jadi memang sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa pasti bisa. Itu Bapak Ibu guru sendiri yang intern, yang punya kebijakan ya. Kalau untuk seperti apanya kami protokol kesehatannya yang memantau. Kalau saya seperti itu ya. Kalau makan silakan aja diatur. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Yeni ya, terkait kapan pelaksanaan kami melakukan mapping sama apa saja yang harus dipenuhi sekolah. Nah, ini saya sudah bagikan daftar tilik di grup Bu. Jadi nanti sebelum kami turun, kami kan rencananya turunnya itu dari tanggal 2 Juni sampai 11 Juni. Nanti akan saya buatkan jadwal dan mungkin besok sore saya share jadwal kunjungannya. Dan mohon daftar tilik itu dari pihak sekolah untuk yang sheet pertama yang kesiapan sarana prasarana, tolong di-listkan di sini. Jika iya memenuhi iya, jika tidak dijawab tidak. Nanti pada saat jadwal mappingnya itu kami tim akan turun ke sekolah mengecek kembali sesuai nggak yang dijawab iya dengan tidaknya itu. Itu aja dulu Bu yang disiapkan. Jadi daftar tiliknya sudah saya share. Sama nanti ada Google Form yang komorbid itu tolong diisi dulu. Kalau yang Google Form-nya itu di-share ke murid-muridnya untuk mengisi. Kalau daftar tilik sekolah mengelis. Jadi nanti kami akan mengecek kembali untuk kriteria-kriterianya. Baru nanti hasil dari mappingnya kami diskusikan saat pembinaan. Ya, gimana Miss Yeni? Iya, Miss Mbak Afri, maaf ini mati lampu jadi bandwidth-nya turun banget jadi keluar masuk ya. Oh iya. Sama di sini mati lampu Iya, juga pakai paket. Pakai paket. Iya. Ya ini nggak tahu nih keluar masuk susah banget. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kalau masih bingung bisa saling tanya kita di grup ya. Kita di grup boleh ya, yang penting sudah tersampaikan aja. Tanggal 2 sampai tanggal 12 ya. Terus Ada lagi mungkin? Kalau bingung ditanyakan di grup aja ya, biar tahu semua. Google Form-nya itu Ya, Ya, Bapak, Kak. silakan. Google Form-nya itu kan Ada, Bu. untuk siswa. Ya. Ada yang untuk siswa ya? Ya. Iya. Ya. Itu berarti Untuk siswa, untuk mengetahui komorbidnya, apakah siswa itu punya penyakit bawaan yang berbahaya gitu loh Bu, maksudnya. itu Yang kalau misalnya tertular COVID itu bisa jadi fatal gitu loh maksudnya. Itu cuma untuk mengetahui itu aja. jadi kami bagikan itu dokter sebelum tanggal ini ya, berarti ya sebelum tanggal kunjungan atau survei ini ya. Hari ini bisa. Ya, ya nanti di-share. Nanti kami diskusikan lagi dengan Bapak Ibu hasilnya. Kalau ada yang masuk maka cepat di-share biar bisa di-entry warga sekolah. Nanti kalau saat kunjungan kita diskusikan gitu ya Mbak Apri ya. Kebetulan Google Form barusan saya share juga ke grup. Ya nanti kalau turun ke sekolahnya nanti pasti kita infokan dulu, nggak langsung datang gitu ya Mbak Apri ya. Ya besok di-share Bu jadwal kunjungannya.
Ya, maka dalam ring waktu itu bisa pada ngentri semua gitu ya. Nah, berarti ada berapa Google Form ya Mbak Apri? Ini satu Bu, cuma di situ ada pilihannya untuk kelas, ada dia kelas berapa, terus dia dari sekolah mana, sudah ada semua. Iya. Terus kalau untuk daftar sidik prokes sekolah ada sendiri ya? Sudah saya share juga Bu di grup. Jadi tinggal dibaca dan jadi di-print. Ada 2 macam ya berarti ya? Iya. 2 macam ya. Ada yang ditanya Bapak? Mungkin tadi ada Bapak yang bertanya. Baik, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Mbak Apri. Ya. Mau tanya Bu, dari Abis Bu. Ya. Ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya ini Bu, bagi guru yang belum divaksin, Ya. bagi guru yang belum divaksin Bu, karena Bu, ikut pembelajaran nanti. Bagi guru yang penyintas itu apakah masih bisa ikut pembelajaran Bu ya? Ya. Kalau bagi guru yang belum divaksin atau penyintas, didata aja ya. Jadi masing-masing sekolah Ya, kasih nanti datanya. Di-share aja di ya, grup nanti ini, melapor ke di grup. Di-share aja di grup tim UKS-nya ya Pak ya. Tim UKS itu loh, tim UKS gitu. kita kan ada grupnya ya. Nah, Bapak ada guru-guru. Jadi di list lagi. Jadi sekolah Yabis ternyata ada 3 guru yang kemarin habis melahirkan ya kan, nggak bisa disuntik misalnya. Ada 1 yang habis kena COVID kemarin belum nggak bisa ikut gitu ya. Nah, itu di list aja dulu. Baru diposting di grup tim UKS kita ya. Ya betul. Nah, nanti akan kami data semuanya. Nanti dilaporkan ke tim UKS saja, grup tim itu di posting file aja ya. Bentuk file ya, aja Bu, ya, di makasih. posting situ. Nanti kami data semua. Sekolah ini ada berapa guru, sekolah ini nanti kami ikutkan atau kami buatkan sesi khusus guru-guru di Bontang Barat yang ketinggalan, nanti kami buatkan sesi khusus atau diikutkan ke sasaran yang lain gitu. Masing-masing mendata lagi Bu. ya Bapak Ibu guru semua Bu, yang terima belum kasih informasinya Bu. ketinggalan ya. Baik, Ya, Ya, semoga Bu, terima semua kasih. sudah moga semua Bapak Ibu gurunya sudah vaksin semua, sudah lengkap semua, dapat 2 suntikan. Jadi pas saat tatap muka nanti Bapak Ibu guru sudah lulus semua, lulus vaksinnya maksudnya ya. Nah, itu ya, Bu, Bapak terima Ibu kasih. ya. Terima Paham kasih. ya sudah ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada Bu, bertanya lagi Bu, mohon maaf ini. Untuk susunan Satgas COVID sendiri di sekolah itu seperti apa ya Bu ya? Siapa saja, terus apa tugasnya, itu mohon arahannya Bu. Ya, untuk strukturnya. Ya, untuk pertanyaannya Bu Adia, ini nanti kita koordinasikan dulu dengan tim COVID kami ya Bu, untuk ini strukturnya bagaimana, baru siapa saja pesertanya kan, nanti kami share di grup juga lagi. Oke, terima kasih Mbak Afri. Bisa diulangi pertanyaannya Kak Bu? Oh bisa Bu. Ya. Mohon bantuan ini strukturnya Satgas COVID sekolah itu siapa saja, kemudian tugas-tugasnya apa? Sepertinya tadi sudah ada ya Bu ya. Tadi di PowerPoint itu udah ada ya. Yang itu tadi. Sebenarnya sama dengan UKS itu loh Bu. Tim UKS itu sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pada masa transisi nanti dibuka ya, sudah dapat rekomendasi dari Bapak Wali Kota bahwa sekolah A misalnya boleh dibuka, itu di masa transisi itu nanti tim COVID sekolah ini bekerja mengawasi prokesnya seperti apa, kemudian
ada enggak kasusnya terjadi di kelas A misalnya guru kelas A lapor Bu kepala, ternyata anak sekolah ada yang kena COVID, sekarang udah masuk rumah sakit misalnya, ternyata udah positif. Nah itu langsung di sekolah itu langsung gerak cepat ya, siapa aja yang pernah kontak sama si anak ini ya. Nah, misalnya satu kelas pernah makan sama-sama, duduknya di sebelahnya itu di list semua kontaknya. Nanti dilaporkan ke puskesmas pastinya ya. Nah, kalau misalnya dia domisilinya di Bontang Barat, nanti bisa diperiksa untuk testingnya di puskesmas. Karena kami juga ada poli COVID-nya. Di puskesmas itu ada poli khusus COVID sendiri juga. Jadi setiap puskesmas itu punya poli COVID, Bu. Ya, ada poli khusus baru namanya poli COVID, itu semua puskesmas punya. Ya, bisa melakukan testing untuk COVID. Ya, cepat dilaporkan, cepat diperiksa, cepat diisolasi dan cepat diobati, itu tidak akan menjalar satu sekolah lockdown gitu, tidak sampai ya. Kalau gerak cepat, tapi kalau dibiarkan aja sampai berapa hari, akhirnya semua hampir satu sekolah, hampir separuh dari warga sekolah kena COVID, ya sudah lockdown jadinya ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada satu yang terdeteksi misalnya, langsung gerak cepat diisolasi ya, semua screening massal kalau perlu ya. Satu kelas atau beberapa kelas yang deket situ ya, nggak sampai jadi lockdown gitu sekolahnya, jangan sampai pokoknya ya Bu ya. Makanya kuncinya prokes ya, pendataan di awal benar-benar tidak ada ditutup-tutupi, juga prokesnya benar-benar dijaga, persiapan dari fasilitas tadi yang disebutkan seperti cuci tangan pakai sabun, terus pakai masker ya, tidak boleh ngumpul-ngumpul kayak upacara, no upacara. Terus rapat-rapat, no rapat-rapat ya. Kalau rapatnya cuma 10 orang di ruangan yang agak luas ya boleh. Tapi kalau rapat yang sampai besar gitu ya, ngumpul-ngumpul di penyuluhan di anak-anak remaja itu kan suka ngumpul ya di aula-aula gitu ya. Sampai orangnya banyak sekali itu ya tidak boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan Ibu, Bapak? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya kayaknya antara Balikpapan dan Bontang, Garung mengalami blackout PLN kita, jadi kayaknya semuanya server turun dan tadinya ada beberapa sekolah yang masuk tiba-tiba langsung hilang. Jadi ya mohon maaf sekali dan terima kasih atas semuanya yang sudah hadir. Akhir kata saya Wilman Pasaribu atas nama Puskesmas Bontang Barat mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.